Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Aurelia Gratia, yang kedua ada Mega Widya Sapitri, yang ketiga ada Petra Anugrah Sitompul, dan yang keempat ada Harka Bagus. Yang kelima ada Haifa Alivia, dan terakhir ada Sipa Tazkiyah. Untuk memenuhi tugas akhir, tugas besar dari sinyal sistem digital dan embedded yang bertemakan RAM IC statis 7489. Sebelumnya untuk rangkaiannya kami menggunakan Proteus yang akan dijelaskan oleh teman kami. Kepada Aurel dipersilahkan. Sebelum itu kita masuk dulu dari pengertian dasarnya. Pengertian dari rangkaian itu adalah rangkaian memori adalah kumpulan sirkuit elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses informasi secara elektronik. Nah, sedangkan RAM sendiri itu adalah jenis memori yang memungkinkan penyimpanan data yang dapat diakses secara acak oleh CPU dengan kecepatan tinggi tetapi bersifat volatil. Artinya data akan hilang ketika daya listrik diputus. Pengertian dari RAM C statis 7489 itu adalah Integrated Circuit atau IC RAM statis yang termasuk dalam keluarga 7489. IC ini biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang tetap dan digunakan untuk penyimpanan data yang bersifat tetap. Tidak perlu penyegaran secara terus-menerus seperti RAM dinamis. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana organisasi memori jalan masuk keluar acak atau RAM. Nah, jadi di samping tersebut ada sebuah gambar. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa memori RAM itu terdiri dari beberapa baris atau biasanya disebut row dan kolom atau column. Setiap baris dari kolom memiliki alamatnya masing-masing. Informasi yang disimpan dalam memori RAM adalah dalam bentuk Word. Satu Word terdiri dari beberapa byte. Nah, RAM sendiri diorganisasikan dalam dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Setiap sel memori memiliki alamat unik yang terdiri dari dua bagian, yaitu alamat baris dan alamat kolom. Biasanya alamat baris digunakan untuk menentukan baris memori yang akan diakses. Jika alamat kolom itu digunakan untuk menentukan kolom memori yang akan diakses. Dengan organisasi ini, RAM dapat diakses secara acak. Artinya, data dapat dibaca atau ditulis di mana saja dalam memori. Berikutnya merupakan tabel dari RAM IC statis, di mana pada tabel ini kata 3 disimpan di memori RAM pada alamat 0011, informasi yang disimpan pada alamat 0011 adalah 0110. Pada saat membaca informasi dari RAM CPU dan akan mengirimkan alamat informasi yang ingin dibaca ke memori RAM. Memori RAM akan mencari informasi tersebut berdasarkan alamatnya. Jika informasi tersebut ditemukan, maka memori RAM akan mengirimkan informasi tersebut ke CPU. Berikut ini RAM sintesis ini menggunakan gerbang logika NOT, di mana gerbang logika NOT ini membalikan nilai masukan. Jadi jika masukan bernilai 1, maka keluaran akan bernilai 0. Jadi jika bit ini bernilai 0, maka bit C akan bernilai 1. Begitupun sebaliknya, jika bit D bernilai 1, maka bit C akan bernilai 0. Selanjutnya yaitu komponen yang digunakan pada rangkaian. Terdapat 5 komponen yang kami gunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama yaitu IC 74LS89, logic probe, logic toggle, resistor, dan VCC. Yang pertama yaitu logic probe. Dalam operasi RAM atau sirkuit, logic probe ini dapat membantu mengidentifikasi bagian yang mungkin mengalami kesalahan logika atau sinyal yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu ada logic toggle.
Komponen ini memiliki fungsi yaitu membantu memverifikasi bahwa sinyal kendali beroperasi sesuai dengan spesifikasi desain dan mengidentifikasi titik-titik kesalahan logika. Jika ada masalah dalam suatu desain atau implementasi rangkaian RAM statis, logic toggle ini membantu mengidentifikasi titik-titik kesalahannya. Selanjutnya yaitu ada IC 74LS89, di mana IC ini memiliki fungsi yaitu membandingkan dua angka biner 4 bit dan menentukan apakah angka yang satu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan angka yang lainnya. Selanjutnya yaitu resistor. Seperti yang kita ketahui bahwasanya resistor memiliki fungsi yaitu sebagai pembatas arus untuk melindungi komponen lain dalam rangkaian arus yang berlebih sehingga mencegah terjadinya interferensi. Yang terakhir yaitu ada VCC. VCC ini merupakan input tegangan dari sumber daya eksternal yang menyediakan energi untuk mengoperasikan perangkat atau rangkaian. Memiliki fungsi yaitu sebagai input tegangan dari sumber daya eksternal untuk menyediakan energi untuk mengoperasikan perangkat atau suatu rangkaian. Selanjutnya untuk pembahasan hasil dari rangkaian. Yang pertama itu ada memori jalan masuknya acak RAM. Jadi untuk memori semikonduktor itu dengan 64 posisi untuk meletakkan 0 dan 1 digambarkan pada kotak di sebelah kanan yang menyatakan 64 posisi itu yang dapat diisi dengan data. Nah, bisa diperhatikan bahwa 64 bit diorganisir ke dalam 16 kelompok yang disebut dengan kata. Masing-masing kata itu berisi dengan 4 bit dengan 4 bit informasi. Memori ini diorganisasikan sebagai memori 16 kali 4 yaitu berisi 16 kata di mana masing-masing kata itu sepanjang 4 bit. Lalu pada gambar yang dapat kita lihat ini sesudah kata 3 pada tabel, kita telah menulis isi kata 3 0110. Pemasukan data pada kata 3 ini disebut operasi tulis. Untuk melihat memori apa yang ada pada kata 3, kita dapat membaca tabel atau juga disebut sebagai operasi baca. Selanjutnya untuk hasil dari rangkaian bisa kalian lihat. Yang pertama ada gerbang logika RAM IC statis, lalu ada gambar diagram pin TLL RAM 64 bit 7489, lalu ada gambar tabel kebenaran IC TLL dengan RAM 64 bit 7489. Selanjutnya untuk analisisnya itu yang pertama pada tabel kebenaran dapat dilihat bahwa input itu buka memori ME digunakan untuk menyalakan atau memilih RAM untuk pembacaan. Nah, baris paling atas ini menunjukkan bahwa input ME dan WE rendah. Pada saat inilah kita dapat menginput 4 bit data. Jika kita ingin menginput data 0110 pada kata 3, maka pada alamat IC kita tulis 0011 dari A3 hingga A0 untuk masuk ke dalam kata 3 dan memasukkan data 0110 dari bit A hingga bit D. Proses ini disebut dengan proses tulis. Lalu agar output yang akan dimunculkan sama dengan data input, kita dapat menggunakan integer untuk membalik output sistem. Dua baris terakhir pada tabel kebenaran menghalangi proses pembacaan dan penulisan. Jika ME dan WE-nya tinggi, maka keluaran akan tinggi, dan jika ME-nya tinggi dan WE-nya rendah, maka keluaran menjadi pelengkap pemasukan tersebut, tetapi tanpa ada proses pembacaan ataupun penulisannya. Nah, untuk RAM statiknya itu menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. Ini disebut statik karena menyimpan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. Lalu untuk IC memori MOS-nya itu yang sering digunakan adalah RAM statis 2114. RAM 2114 akan menyimpan 4096 bit yang disusun menjadi 1024 kata yang berisikan 4 bit. Nah, RAM 2114 itu mempunyai 10 baris alat yang dapat mengakses 1024 kata. Baik, selanjutnya
kita akan menjelaskan tentang aplikasi protesnya itu secara langsung. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa IC 7489 ini merupakan suatu IC dengan gerbang logika NOT, di mana di sini D1 sampai D4 merupakan input pertama, sedangkan A0 sampai A3 merupakan input tambahan, yang di mana pada RAM IC statis gerbang logika NOT sendiri, input tambahan ini hanya sebagai pelengkap. Sedangkan ME dan WE merupakan alamat dari input yang akan ditujukan. Begitu juga dengan Q1 sampai Q4 merupakan output dari input yang akan kita masukkan nanti. Di sini merupakan FCC yang dimana merupakan resistor 1 sampai 4 dengan besaran tegangan sebesar 10 kilo ohm. Sebagai contohnya, jika kita memasukkan input D1 sampai D4 1, maka juga akan menghasilkan nilai 1. Kalau misalnya 0, dia juga akan menghasilkan output 1. Kenapa? Karena berdasarkan yang rekan saya sebelumnya jelaskan tadi berkaitan dengan analisis, jika ME dan WE-nya dengan input nilai tinggi atau 1, maka dia akan juga menghasilkan output yang tinggi, sehingga kedua input yang kita gunakan ini tidak berfungsi. Akan tetapi, jika salah satu dari ME dan WE ini memiliki input yang rendah dan tinggi, seperti ini, maka gerbang logika NOT itu sendiri akan berfungsi dengan aslinya. Contohnya, jika 1, maka terbalikannya itu atau di inverse maka akan menghasilkan 0. Jika misalnya kita ganti D2-nya menjadi 0, maka akan berubah menjadi 1. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga hasil output yang kita dapatkan itu berpengaruh terhadap ME dan WE yang kita gunakan. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Cukup sekian presentasi tugas akhir mata kuliah sinyal sistem digital dan embedded dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.